"Pak, Mas Kemal mana ya? Kok bangun-bangun sudah tidak ada?" Akbar terbangun dari tidur nyenyaknya. Hilang sinyal, listrik padam, hujan deras dengan petir, serta suhu dingin membuatnya meringkuk terlilit selimut. Entah mengapa, matanya semalam terasa berat, seolah semesta tak mengizinkannya untuk sekedar terjaga dan bercengkrama. "Loh, tak kira cek turu, soalnya membengi tak tinggal turun di sian." Pak Soleh menunjukkan mimik muka yang kaget. Ia semalam memang duduk mendengarkan gending ketika hujan, dan Kemal menyusulnya untuk sekedar merokok sambil minum teh bersama. Tapi pas habis ngerokok, Kemal tak tinggal masuk ke kamar. Dia juga kayaknya ketiduran di sini. Lanjut Pak Soleh lagi sambil kembali memandang kotak tembakau dan melinting rokok robot. Akbar merasa ada yang aneh dengan menghilangnya Kemal. Ia juga sempat melihat gelagat khawatir di wajah Pak Soleh. Hanya saja sepertinya ia sembunyikan agar tidak terkesan panik. Selain itu, agar Akbar tidak berpikir macam-macam, mengingat mereka masih ada jadwal selama 3 hari ke depan. Ia merasa harus mencari cara untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya, dan satu-satunya informasi itu hanya bisa ia dapat dari Mas Poniran, satu-satunya warga desa yang bisa dibilang akrab dengannya. Meskipun harus ada akal-akalan yang harus diterapkan agar sang montir mau buka mulut. Sementara itu sebuah mobil bak memasuki halaman dan parkir di depan rumah. Lalu turun 2 orang dengan badan tegap dan kulit gelap. Salah satunya adalah Yono. "Kula nuwun!" teriaknya dengan lantang sambil menjepit sebatang rokok di antara jari tengah dan telunjuknya. Pak Soleh dan Akbar keluar sambil keduanya menjepit rokok. Sama seperti Yono, di atas mobil bak ada bertumpuk karung-karung pupuk urea yang beratnya mungkin sekitar setengah kuintal. Sang juragan memerintahkan teman Yono untuk memarkirkan mobil di gudang belakang. Kemudian meminta orang gudang untuk menurunkan muatan. Sementara Yono dipanggil untuk berbincang bersama Akbar. Di sisi lain, Akbar mengendarai motornya bergoncengan dengan Yono mengelilingi desa menuju area-area yang wingit. Beberapa kali Yono menyuruh Akbar berhenti di pinggiran kebun tebu dan sawah. Lalu diajaknya Akbar berjalan kaki menuju titik-titik yang sekiranya disinyalir bisa menjadi tempat duduk menemukan Kemal. Yono memang bukan orang yang berpendidikan, namun ia cukup punya intuisi jika berurusan dengan hal yang magis. Selain karena intuisinya, ia juga sering diminta untuk berjaga di sawah-sawah yang hendak dipanen. Karena sering ada saja pencuri yang diam-diam membabat dan mengangkut hasil panen tanpa sepengetahuan pemilik. Karena hal itulah, akhirnya Yono tahu tentang beberapa hal yang mungkin saja kebanyakan orang desa tidak tahu. Jika tahu pun, mereka tidak akan berani membicarakannya. Mereka berjalan menyusuri sungai besar yang dilewati rel kereta. Di sepanjang sungai itu terdapat vegetasi-vegetasi yang jarang ditemukan di desa. Pohon besar, beringin, tanaman-tanaman beracun, juga tanaman obat yang tumbuh di aliran sungai. Tak ketinggalan beberapa sarang ular yang menjadi predator puncak di ekosistem itu. Mereka berjalan cukup jauh, hampir 1 kilometer dari tempat mereka meninggalkan kendaraan. Akbar sebenarnya cukup khawatir. Mengapa ia justru dibawa berjalan kaki sejauh ini ke tempat antah berantah? Bisa jadi ia akan dibunuh, dilenyapkan, dan hartanya dirampas. Ia memasang posisi waspada jikalau hal jelek yang ia pikirkan benar-benar terjadi. Hingga akhirnya mereka tiba di sebuah punden batu tua yang tertutup rimbun semak. Di balik semak yang tersibak, mereka melihat sesuatu seperti kepala dengan rambut panjang ikal yang cukup berantakan. Mereka berjalan semakin dekat dan benar, di sana Kemal sedang duduk bersila sambil memejamkan matanya. Tangannya mengulur ke depan seperti mencari pegangan. Akbar meraih tangan Kemal, lalu menggoyang-goyang tubuhnya. Kemal terbangun dengan tatapan bingung dan linglung. Matanya berkaca-kaca nanar, namun masih berusaha mencerna apa yang baru saja terjadi. Pakaiannya terlihat kotor, dipenuhi lumpur dan tanah liat.
Di genggaman tangannya terdapat beberapa bunga melati dengan kelopak yang tidak rusak. "Ayo mas, segera cepat kembali ke rumahnya Pak Bayan," sambil menarik tangan Kemal dan memapahnya berdiri, lalu perlahan menuntunnya berjalan melewati pohon-pohon rindang. Pokoknya jalan terus, ndak usah noleh kiri kanan, pokoknya jalan," tambahnya sambil terus membantu Akbar memapah Kemal yang sedikit linglung dan lemas. Matanya kosong dan bibirnya pucat, tubuhnya dingin menggigil. Pemuda itu hanya mengikuti perintah sang pemandu tanpa berani membantah sedikit pun. Tanaman rambat dan sulur-sulur sedikit menghalangi langkah mereka. Ditambah beberapa jenis tanaman berduri ikut melukai tungkai-tungkai tak berpenutup itu. Bodohnya mereka secara kebetulan menggunakan celana pendek selutut. Yono sebagai penduduk asli menopang sebagian besar tubuh Kemal di pundaknya. Tubuhnya yang bidang dan terlatih mengangkat berat tentu saja merasa tubuh Kemal yang hanya 60 kg terasa cukup ringan jika dibanding dengan berkarung-karung hasil panen dan pupuk yang biasa ia angkat. Sambil membopong Kemal, ia menoleh kiri dan kanan sembari bermunajat. Bibirnya terlihat bergerak seperti berkomat kamit membaca sesuatu. Pandangannya seolah ia melihat banyak hal di tempat itu yang membuatnya ingin cepat pergi dan kembali ke rumah sang Pak Soleh, orang yang memimpin dusun itu sekaligus keluarga terdekat Kemal. Dari balik pohon besar, Yono melihat sesosok gadis berparas cantik yang berkerudung selendang kuning menutupi kepalanya. Gadis itu tersenyum dari balik pohon besar sambil memandang mereka bertiga. Yono melihatnya dengan jelas. Gadis yang pernah ia lihat mendorong sebuah sepeda jenggi di jalanan yang sepi. Ia tak pernah lupa dengan paras cantik dan senyum manisnya. Lalu ada suara lirih yang terdengar di kepalanya. "Delek no, cepet delek, sembunyi, cepat sembunyi." Sementara di sisi lain, "Ada apa ini? Dah kok malah jadi begini?" Pak Soleh bingung dan geram dengan keadaan Kemal yang tiba dengan kondisi linglung. "Orang ngerti Pak, Mas Kemal kondisinya sudah begini ketika ditemukan dekat punden." Dengan terbata-bata, Yono menjawab pertanyaan Pak Soleh yang bernada geram. Kemal dibaringkan di ruang tamu dengan mata terbuka dan masih terdiam linglung. Rambutnya yang panjang berantakan dengan pakaian yang sudah kotor tanah merah dan goresan-goresan luka karena ranting. Di telinganya terdapat noda merah kehitaman seperti darah yang mengering. Yono hanya berani menjawab seperlunya. Ada hal-hal yang berputar di kepalanya. Apa yang sedang terjadi dan mengapa harus sembunyi dan disembunyikan? Sementara sisa-sisa penglihatannya masih ikut terngiang. Betapa banyak hal yang ia saksikan sendirian. Betapa banyak yang sedang menunggu dan memandang mereka dengan lidah terjulur dan liur yang menetes deras. Yono pergi. Ia berinisiatif memanggilkan Pak Haji yang diharap dapat membantu membersihkan Kemal yang terbaring dengan pandangan kosong. Sementara Akbar mengambil air di dalam baskom dan handuk kecil untuk menyeka kotoran di wajah dan darah kering di telinga Kemal. Pak Soleh mengambil anglo kecil untuk membakar dupa dan berbagai peralatan sembahyang yang biasa dipakai orang yang hendak melakukan ritual budaya. Ia bersila sambil menyalakan arang di anglo sembari berkomat kamit merapalkan kata-kata yang tak terdengar. Arang menyala. Pak Soleh memejamkan matanya sambil menaburkan bubuk kemenyan yang aroma menyengatnya memenuhi ruangan. Aroma khas para dukun, pemerhati budaya, dan pelaku spiritual yang sedang berinteraksi dengan sesuatu dari dunia yang lain. Kumis tipisnya terlihat mengkilap karena keringat yang sudah mulai muncul dari pori-pori kulitnya yang kuning langsat. Juga hawa panas dan sedikit singup akhirnya memenuhi ruangan, membuat bulu halus di tubuh Akbar meremang. Simbau Rekso minta calon baru. Pak Soleh berucap sambil tangannya terus bergerak seperti mengeluarkan jurus. Akbar kaget dan terheran. Entah dari mana dan sejak kapan ada sebuah keris kecil di tangan Pak Slamet. Sebuah keris hitam dengan gagang kayu hitam mengkilap dengan permata berwarna merah di pangkal gagangnya. Sebuah keris pusaka yang tentu tak semua orang bisa miliki.
Pak Soleh menggenggam mata keris itu dengan tangan kirinya, lalu ditariknya hingga telapak tangan kirinya luka dan mengeluarkan darah. Diteteskannya darah itu ke anglo yang berasap, membuat aroma amis dan dupa bercampur, menimbulkan kabut biru kehijauan yang pekat. Akbar masih saja terdiam, terkesima, namun tidak tahu jika Pak Soleh sudah menyeberang ke alam balik cermin, sebuah dunia paralel yang bentuknya sama dengan dunia nyata, namun lebih bernuansa gelap, berkabut, dan penuh dengan hal-hal yang tak terduga. Kenapa kamu kok ngikutin anak ini? Kenapa kamu kok berani-beraninya mau bawa pergi anak ini? Dengan penuh berani dan gema, Pak Soleh bertanya pada sesosok lelaki tua dengan wajah bersisik dan telinga yang lancip. Ojo wani-wani ngelawan Kanjeng Ratu. Aku arep nggawa cah iki kanggo didadekno patih anyare Kanjeng. Jangan berani-berani kamu ngelawan Kanjeng Ratu. Aku membawa anak ini untuk dijadikan patih barunya Kanjeng. Lelaki itu menyeringai sambil memperlihatkan deretan giginya yang runcing. Lantas tubuh lelaki itu meninggi dan akhirnya terlihat tubuhnya seperti kadal dengan kaki-kaki dan kuku yang panjang. Ekornya berayun kiri kanan seolah mengintimidasi. Golek oseng liyane, cari yang lain. Anak ini tamu di sini. Pergi, minggat dari sini kalau tidak mau aku bakar jadi abu. Teriakan geram Pak Soleh membuat gentar sang lelaki kadal. Rapalan doa dan mantra dari Pak Soleh berhasil membuat tubuh bersisik itu terkelupas hingga akhirnya sang makhluk menyerah dan pergi. Pak Soleh tahu ini bukanlah yang pertama kali, juga bukan pula yang terakhir, karena ia sendiri yakin gelundung pringis yang menyambut Kemal dan Akbar saat itu memang ditugaskan untuk menjadi tanda bahwasanya mereka berdua memang ditakdirkan dan sudah ditunggu untuk menjadi abdi sang penguasa. Oh ya, ralat dulu ya, tadi yang waktu pertama ritual bakar menyandi anglo bukan Pak Slamet ya, melainkan Pak Soleh. Maaf salah sebut. Pak Soleh kembali menangkupkan kedua tangannya di depan dada dan merapal mantra-mantra. Matanya terpejam dan perlahan ia kembali keluar dari dunia cermin yang jauh lebih dingin dari dunia nyata. Ia tak pernah menyangka bahwa ilmu ini akan terpakai, bahkan sejak awal ia diajarkan dan diturunkan. Pak Soleh membuka kedua matanya sambil memandang dingin tubuh Kemal yang masih terbaring tak berdaya. Bedanya adalah kali ini nafas Kemal cukup teratur dengan mata yang tak lagi terbuka kosong. Kini Kemal lebih terlihat seperti orang yang sedang pingsan. Ia memperhatikan tubuh Kemal dari ujung kaki hingga ujung kepala dengan seksama. Kok ia masih berani di sini? Pergi! Akbar terkaget karena tiba-tiba saja Pak Soleh berbicara dengan nada membentak sambil matanya mendelik memandangi rambut Kemal. Awalnya ia menyangka bahwa Pak Soleh berbicara padanya, namun ketika ia menoleh ke rambut Kemal, ia melihat sesuatu. Di sela-sela rambut itu terlihat jemari kotor dengan kuku panjang yang perlahan menghilang seperti ditarik sang pemilik. Kejadian itu membuat Akbar seketika kaget dan syok. Bagaimana mungkin ada jemari yang terselip di antara helai rambut Kemal yang berantakan tak beraturan? Dan bagaimana mungkin ia tidak menyadari kehadiran jemari itu? Padahal dari tadi kepala Kemal tak jauh dari tempat ia bersila. Assalamualaikum. Ada apa ini, Pak? Anak ini lagi? Pak Haji tiba dengan tergopoh-gopoh memasuki ruangan yang penuh dengan asap kemenyan dan dupa dari anglo Pak Soleh. Meskipun ia tak setuju dengan praktik magis dan klinik, namun ia tetap menghormati dan tetap menjalankan syariat beriringan dengan budaya setempat. Pak Haji lantas menuangkan air ke dalam gelas yang sudah disediakan oleh pembantu rumah tangga. Ia membacakan doa-doa serta ayat suci sebagai sarana untuk membersihkan Kemal dari residu-residu yang mungkin saja bisa mengganggu kesehatan raga dan jiwanya, juga untuk mengusir dan memagari tubuh Kemal, sosok-sosok yang masih berputar mengelilingi rumah. Dibasuhkannya air putih yang sudah dibacakan doa tadi ke wajah, kepala, dan dipercikan ke tubuh Kemal yang masih tertidur. Ia juga membasuh tangan dan memencet jempol kaki Kemal
yang mengakibatkan pemuda itu tiba-tiba membuka mata. Ia lalu berteriak kencang dan mengaum. Suaranya parau dan terdengar lebih dari satu, seperti berbayang dan bergema. Itu jelas bukan Kemal, dan tidak mungkin Kemal bisa membuat dua suara berbeda keluar dalam satu kesempatan. Pak Haji membaca ayat suci sambil terus menekan jempol kaki Kemal. Sementara Yono dan Akbar ikut memegangi tangan dan menahan tubuh Kemal agar tetap berbaring dan tidak memberontak. Mata Kemal terbuka lebar dengan keadaan putih seluruhnya. Pokoknya Kanjeng harus dapat patinya yang baru, atau anak ini tidak akan bisa pulang. Suara itu keluar menggelegar dari mulut Kemal, memenuhi sisi ruangan yang berkabut. Lalu tubuh pemuda itu melemah. Matanya tertutup kembali dan nafasnya berangsur tenang. Pak Haji juga meraba rambut sambil memercikan air yang sudah ia sucikan dengan lantunan doa. Sudah, tenang. Setannya sudah pergi. Sekarang bagaimana caranya anak ini bisa dipagari? Sang penguasa sedang melangsungkan pernikahan, pasti sedang mencari patih baru. Mereka akhirnya membiarkan Kemal ditunggu oleh Akbar. Yono mengikuti Pak Soleh dan Pak Haji menuju teras sambil sedikit menguping. Sesungguhnya ia ingin mengungkapkan bahwa ada sosok yang ia temui dan memerintahkannya untuk bersembunyi dan menyembunyikan. Entah apa maksudnya. Namun satu hal yang ia tahu, gadis itu adalah Larasati Widyaningrum. Sementara itu di sisi lain, Anglo menyala dengan ditaburi kemenyan dan dupa, mengeluarkan asap putih pekat dengan aroma magis yang memenuhi ruangan. Kegelapan meliputi, cahaya lilin tak mampu sepenuhnya menerangi. Ia berbisik dan membaca mantra, serta ajian berubah kidung pemujaan. Tangannya menangkup di depan dahinya. Gemerincing logam terdengar ketika ia menggerakkan kepala dan kedua tangannya. Ia memakai pakaian hitam dengan ukuran yang cukup besar, menutupi gestur dan setiap gerak tubuhnya. Di sekitarnya, berbagai macam sosok sedang mengamati sambil menempel dan menembus dinding. Beberapa justru terlihat sambil menggenggam jantungnya sendiri. Sosok-sosok menakutkan dengan tulang berbalut kulit yang sudah mati. Dadanya berlubang dengan jantung yang dipegang di masing-masing tangan. Kulit-kulit mati itu berwarna pucat kebiruan dengan tekstur yang mengering dan bersisik. Kulitnya terlihat sensitif yang langsung rontok dan terkelupas ketika disentuh. Kulit di lehernya terlihat kendur. Telinga mereka mengeluarkan cairan kehitaman. Di dinding yang berbatu, sesosok raksasa berbulu hitam sedang duduk santai sambil mengayun-ayunkan tangannya. Matanya mendelik merah dengan tatapan tajam. Taringnya terlihat tajam dan panjang dari bagian bawah rahangnya. Dari belakang, ia terlihat serupa gorila yang sedang mengamati mangsa. Sementara itu, seorang pria akhirnya tudung kepala itu terbuka menampakkan rambut hitam dan ikal. Bagian atas kepalanya diikat dengan udeng dari kain batik coklat hitam dengan motif burung. Wajahnya dirias hitam dari jelaga, membuatnya terlihat samar dan tak terlihat. Dari belakang lelaki itu, seorang wanita dengan sanggul berhias perhiasan emas dan bebungaan. Jemarinya lentik dengan hiasan merah dari daun pacar hingga pergelangan tangan. Sosok wanita itu berjalan pelan sambil mengatupkan jempol dan jari tengahnya. Gemerincing gelang kaki berbunyi seirama dengan langkah kakinya yang melangkah terjingkat. Kabijaksanaan labuh wonten ing wanci lingsir wengi, mlebet ing sepi piyambakan ing peteng, wonten ngandhaping candra baskara saking donyaning liyan ngrasuk ing jiwa ingkang merem. Kretekan kayu kalian unene angin ngaturaken langgam. Lalu tangan lelaki itu menjulur, menampakkan sebuah gumpalan rambut bercampur dengan bunga kantil yang semerbak. Rambut panjang menggumpal yang entah milik siapa. Sementara sosok wanita itu berjalan berjingkat sambil mengayunkan tangan dan memainkan jemari lentiknya seolah menari dengan riang. "Koe arep njaluk opo le?" Seketika suara itu membuat semua sosok di sekitar mundur dan menunduk. Si bau reksa sedang bertitah. Bunyi setiap aksara yang terdengar melantun, haruslah diresapi karena mengandung berbagai makna. Lelaki itu berbisik dengan lirih,
mengutarakan niat secara lisan dan bahasa kalbu. Sementara Simbau Rekso mengangguk sambil terus menari, menarik nafasnya dan menikmati aroma wewangian bunga, dupa dan rambut yang terbakar di atas anglo, bercampur dengan kemenyan yang semakin menguatkan energinya. Penawaran telah diutarakan, permintaan telah diaturkan. Sang penguasa menggumamkan nada-nada magis dengan bisikan-bisikan berupa kata yang terus diulang, sebuah rima yang harus dimaknai artinya. Di sisi lain, Akbar dan Kemal terlihat gelisah. Baru beberapa hari numpang tinggal, tapi sudah banyak kejadian di luar nalar yang mereka alami, bahkan sejak masih di kota. Sementara Kemal yang terus-terusan merokok sambil menyesap kopi yang tak lagi panas, Akbar mengedarkan pandangannya menyusuri titik demi titik di rumah Pak Soleh, berharap melihat dan menemukan sesuatu yang dapat dijadikan petunjuk. Rumah Pak Soleh memang bisa dibilang besar untuk ukuran orang desa, dengan halaman yang luas dan gudang penyimpanan hasil panen serta pupuk yang tak kalah besarnya. Rumah yang besar ini seharusnya terlihat asri dengan rumput tipis dan bunga berwarna kuning dan merah dengan kelopak tipis. Namun, alih-alih terlihat asri, halaman samping justru terlalu rindang dengan jajaran pohon rembesi tua yang tingginya sekitar 20 meter. Pepohonan tua dengan dahan-dahan kekar yang berkulit kasar, rantingnya tumbuh bebas dengan dedaunan rindang yang menutupi bagian pucuk, sangat pas untuk menjadi tempat bersembunyi dan mengintai. Seperti saat mereka dibopong dalam keadaan tak sadarkan diri di hari mereka tiba. Akbar menelisik sambil berjalan mengitari ruang tamu yang sekaligus difungsikan sebagai aula dan tempat berkumpul warga desa. Badannya yang kurus membuat tulang rahangnya menonjol dan seketika mengeras, sembari matanya menangkap sesuatu yang tergantung di antara tiang-tiang penyangga atap. Sebuah kantong hitam dengan bunga yang dianyam seperti kalung ditempelkan pada tiang dan ditutup kain hitam lusuh sebagai langkah penyamaran agar benda itu tidak terlihat orang lain. Akbar mengernyit sambil memicingkan matanya agar dapat melihat lebih jelas. Hitamnya genteng dan tiang penyangga atap karena jelaga membuat benda itu terlihat samar, ditambah seperti ada kabut asap hitam yang menjadi tabir. Siji, Akbar menggumam pelan, menandai kalau ia menemukan satu hal yang bisa saja menjadi petunjuk tentang keanehan yang terjadi, karena semakin hari ia merasa semakin janggal. Untuk seorang yang sukses, memiliki ladang dan jabatan, bagaimana mungkin ia justru mengungsikan anak dan istrinya untuk tinggal di kota, sementara ia menempati rumah yang sebegitu besarnya hanya dengan seorang pembantu yang kamarnya bahkan tidak menjadi satu dengan rumah utama? Loro, ia kembali menggumam ketika melihat benda merah berkilau di celah sebuah balok kayu yang melintang dari depan hingga bagian belakang rumah. Balok kayu yang menjadi penyangga utama tempat berbagai macam kelistrikan dan lampu yang digantung. Benda merah itu seperti batu permata, terselip di dalam lubang kecil yang sepertinya sengaja ditutupi dengan kabel listrik sehingga tak nampak dan perlu kejelian khusus. Apalagi ada aura tertentu yang berada di sekitar batu itu, aura yang Akbar rasakan ketika mereka pertama kali tiba di rumah itu, namun tak ia sadari. Hanya dua, dan ia masih sangat ingin terus mencari hal-hal yang bersembunyi. Namun tidaklah mungkin ia memasuki kamar sang empunya rumah. Selain tidak sopan, hal itu juga bisa jadi sangat berbahaya, karena mungkin saja ada Pak Soleh memelihara sesuatu yang tak terlihat dan bisa melaporkan kegiatannya yang mencurigakan. Lah apa bar? Ket mau kok mondar-mandir tok. Kedatangan Kemal akhirnya mengejutkan Akbar yang masih asyik menelisik keadaan. Wah, sampean ini kok yang ngagetin? Jancuk. Pemuda kurus itu mengumpat sambil mengelus dadanya yang bergeguk kencang karena kaget. Akbar sengaja tak mau membicarakan apa yang tadi ia lihat dan yang sedang ia cari. Sangat berbahaya membicarakan sesuatu di tempatnya, apalagi mereka hanyalah tamu yang tak tahu apa-apa. Wes lah, ayo melakukan dhisik, ajak Akbar sambil menarik lengan Kamal untuk keluar rumah. Di sebuah warung soto, akhirnya mereka duduk sambil menikmati es teh yang segar. Akbar sengaja mengajak Kemal keluar dari desa
karena ingin mengungkapkan kecurigaannya terhadap Pak Soleh yang merupakan keluarga Kemal. Akbar menjelaskan segala yang ia rasakan dan ia lihat ketika berada di rumah itu, tentang bagaimana pertama kali ia melihat sosok yang sedang duduk santai di tiang penyangga atap. Sosok yang asyik melambai-lambaikan tangan dari atas pohon terembesi di samping rumah. Juga bubunyian gamelan yang ia dengar setiap malam. Sejak pagi pertama mereka berada di lapangan, pemuda itu sudah menyadari bahwasanya semua yang mereka alami sudah menjadi pertanda buruk sebagai penghalang kedatangan mereka, karena ternyata yang mereka temui di hotel dan di jalan bukanlah apa-apa. Mas, pas sampean ketemu kemarin, pas dibopong sama Mas Yono, aku lihat ada perempuan cantik, masih gadis, pakai kebaya hijau, rambutnya lurus diurai punggung, ngomong, "Delek no, cepet delek." Ngomong begitu ke Mas Yono, Mas. Sambil tergagap Akbar menceritakan keadaan pepohonan dan area di sekitar punden tempat Kemal ditemukan. Dan satu hal yang paling ia ingat ketika itu, gadis itu rambutnya berhias melati. Di sisi lain, panas terik terasa menyengat kulit. Pedagang dan para pembeli sibuk berlalu lalang dengan celoteh yang tak dapat didengarkan dengan jelas. Hiruk pikuk menjadi pemandangan lumrah yang sewajarnya terjadi di sebuah pasar, dengan kuli-kuli berbadan tegap yang siap mengangkut karung demi karung logistik. Pak Soleh membeli beberapa kilo daging dan beraneka sayur. Meskipun sudah berpakaian dan berdandan rapi, ia tak segan memasuki pasar yang berbau amis, terutama bagian los ikan dan daging yang tentunya bisa membuat mual orang yang tak terbiasa menghirup baunya. Ia menenteng 3 plastik kresek hitam di tangan kanan dan kirinya, berjalan menuju parkiran sembari bersiul tenang. Kacamata berbingkai emas bertengger tenang di atas hidungnya. Mata tuanya sudah mulai bermasalah, sehingga harus berkacamata untuk memfokuskan pandangannya, terutama jika sedang membaca dan berkendara di jalan. Sesampainya di parkiran, ia gantungkan segala sesuatu yang ia beli, mengoleskan parfum isi ulang ke leher dan pakaiannya untuk menghalau bau tak sedap dan segera bersiap. Lantas ia segera menghajar aspal menuju rumahnya yang lain, sebuah rumah yang ditinggali oleh Arini dan Syafa, istri dan anaknya. Pak Soleh memang sengaja meminta anak dan istrinya untuk tinggal di kabupaten lain yang tak jauh dari Kujang, hanya sekitar 1 jam perjalanan. Itu pun letak rumahnya tak jauh dari perbatasan kabupaten, sehingga Pak Soleh tak perlu menempuh jarak yang terlalu jauh, dan tentunya masih bisa menjangkau sekolah dan fasilitas kesehatan yang cukup baik dan memadai. Pak Soleh memiliki anak yang akan menginjak usia dewasa. Di masa remajanya ini, banyak hal yang menjadi momok di pikiran Pak Soleh. Sebuah ramalan dari leluhurnya dahulu yang akhirnya membuat Pak Soleh memutuskan untuk memindahkan istri dan anaknya ke tempat lain. Arini berasal dari keluarga kelas menengah dengan pendidikan yang bisa tergolong lumayan. Ayahnya merupakan pedagang bawang di Pasar Seneng Arto, dan keluarga Pak Soleh adalah petani mensuplai dagangan. Dari situlah Pak Soleh mengenal dan akhirnya mempersunting Arini. Saat ini, istri Pak Soleh berusia 38 tahun. Masih tergolong muda untuk seorang ibu yang memiliki anak berusia 16 tahun. Ia memang dipersunting Pak Soleh ketika berusia cukup muda, namun tergolong sangat matang jika diukur dengan parameter kedewasaan gadis di dusun. Dan entah kebetulan atau tidak, dalam beberapa hari ke depan, Safa akan menginjak usia 17 tahun. Ia sebentar lagi akan menjadi seorang gadis dewasa dengan segala macam tanggung jawab dan beban yang akan ia emban. Sementara berpuluh tahun lalu, leluhurnya sempat mengabarkan bahwa salah satu cucunya akan menjadi penerus sang penguasa, baik secara lahiriah maupun batiniah. Hal itulah yang akhirnya menjadi sebuah pertimbangan bagi Pak Soleh untuk memindahkan lokasi sang istri dan anak jauh dari desa kelahirannya. Mungkin saja hal itu tidak akan berpengaruh, karena bisa jadi area kekuasaan Simbau Rekso melebihi yang ia kira. Namun tak ada salahnya jika ia berusaha mencoba, dan kejadian-kejadian yang menimpa Kemal membuatnya semakin khawatir. Di saat yang sama, Kemal dan Akbar justru sedang berdiskusi di sebuah warung soto sambil menenggak es teh manis yang sudah memasuki gelas kedua. Kemal dengan pandangan heran
dan penuh tanya, menelisik mimik dan raut wajah Akbar yang sedang bercerita. Nadanya setengah berbisik karena takut didengar oleh orang lain, yang mungkin saja orang desa yang kebetulan sedang makan. Akbar menelan beberapa butir obat untuk masalah mentalnya, yaitu obat antidepresan dan obat-obat khusus dengan kode K. Beberapa butir obat itu sudah dikumpulkan Akbar dalam sebuah plastik klip sesuai dosis sekali minum. Sambil sekali merokok dan menghembuskan asap dengan keras, Akbar menjelaskan tentang apa yang ia lihat ketika membopong Kemal yang tak sadarkan diri di punden, dan sosok apa saja yang selalu ia lihat dimanapun, seolah memang diperintahkan untuk mengawasi mereka berdua. Kemarin itu mas, pas sampean tidak sadar, aku sama Mas Yono nemuin sampean lagi di punden. Sampean diam tidak gerak, mata sampean itu kosong kayak habis lihat sesuatu, dan walaupun sampean melek, tapi ternyata masih tidak sadar, kayak pingsan. Terus pas aku bopong sama Mas Yono, di sekitaran punden itu tuh aku lihat macam-macam, bentukan macam apa saja ada. Padahal harusnya setan itu keluarnya kan pas malam ya. Di atas pohon trembes itu aku lihat raksasa, buluan hitam, kayak ijo mas. Matanya merah segede tataan gelas, tingginya kayak tiang listrik. Lagi asik jongkok di dahan pohon trembes itu Dan kayaknya itu juga yang sering aku lihat di halaman samping rumah Pak Soleh. Kayaknya kita itu lagi diawasin tuh mas, entah sama siapa. Tapi waktu aku bopong sampean tuh, aku lihat sekelebat perempuan cantik. Masih muda, pakai kebaya, rambutnya lurus, diurai punggung. Sempat ngomong, "Delek," tapi aku tidak ngerti apa maksudnya. Akbar menjelaskan kronologis dari awal. Ia sadar kalau sedang tidur sendirian, hingga bagaimana caranya ia dan Yono bisa menemukan Kemal. Justru tak sadarkan diri di sebuah tempat yang letaknya di luar desa, dan sepertinya tempat itu sudah sangat lama tak disentuh manusia. Tak lupa ia juga menjelaskan bagaimana wajah sang perempuan yang ia lihat. Meskipun sekilas Akbar dapat menggambarkan parasnya dengan tepat, termasuk pernak-pernik pakaian yang dikenakan, dan satu hal yang tak bisa luput dari ingatannya, rambutnya berhias melati. Mendengar segala cerita, Kemal merasa tidak asing dengan sosok gadis itu. Dengan segala penjelasan yang sangat jelas dan gamblang, membuat Kemal secara tak sadar memikirkan gadis yang saat itu menyapa dirinya. Gadis cantik yang menaiki sepeda jengki tua, bermata teduh, berambut panjang lurus dengan lesung pipi. Larasati. Mengapa nama itu justru muncul di dalam kepalanya? Mengapa nama itu seperti sengaja dibisikkan ketika Kemal sedang menelisik berbagai kemungkinan untuk menemukan jawaban? Dan apakah nama Larasati dan sosok gadis itu adalah dua hal yang saling berhubungan? Makin hari, semakin banyak pertanyaan yang menghantui pikiran Akbar dan Kemal. Pertanyaan-pertanyaan yang hadir karena rentetan kejadian tak wajar yang terus saja menimpa mereka tanpa jeda. Kalau hari ini Kemal yang diserang, bisa jadi esok hari Akbar yang akan mendapat giliran, atau mungkin penduduk desa yang lain. Sementara itu, tetabuhan, gending, gamelan, dan merdu suara sinden setiap malam membuat desa Lapengan semakin sepi. Tak ada orang yang berani keluar rumah, kecuali memang harus dan mendesak. Jikalau ada hal yang terjadi dan saling membutuhkan bantuan, mereka hanya mengetuk kentongan bambu di depan rumah sebagai sinyal untuk para tetangga. Sudah puluhan tahun kisah peristiwa terakhir terjadi. Kisah tentang Simbau Rekso yang sedang melangsungkan acara pernikahan yang mengambil seorang gadis atau pemuda untuk dijadikan calon dayang dan patih. Dan cerita ini terus dikisahkan turun-temurun dengan berdasarkan kata konon. Bahkan banyak penduduk desa yang tak tahu mengapa setiap rumah diwajibkan memiliki kentongan dari bambu. Hingga saat ini mereka benar-benar mengerti. Menjelang sore, Kemal dan Akbar bergegas untuk segera kembali ke desa. Meskipun baru sekitar pukul 3, namun bukan hal yang bijak jika mereka masih saja mengulur waktu. Sementara keadaan desa sedang genting, mereka berdua sebenarnya ingin sekali pergi tanpa perlu memikirkan tentang kondisi di desa. Hanya saja, sebesar apapun keinginan mereka untuk pergi, pikiran mereka tetap saja ingin kembali dan menetap. Setidaknya hingga waktunya mereka harus pergi nantinya. Dan bisa saja
itu lebih lama dari waktu yang mereka jadwalkan sebelumnya. Di atas sepeda motor, mereka ngebut dan bergegas kembali karena rasanya waktu berputar sangat cepat. Matahari rasanya condong ke barat lebih awal dari biasanya, dan mereka sudah cukup trauma dengan kehadiran gelundong pringis berambut acak-acakan dengan senyum lebar hingga telinga. Sosok yang menyambut kedatangan mereka beberapa saat setelah mereka menggilas aspal perbatasan desa. Oleh karena itu, mereka berdua benar-benar mengoptimalkan kecepatan motor agar dapat tiba di rumah sebelum gelap. Ditambah dengan adanya acara, tentunya akan semakin banyak hal aneh yang bisa saja mereka temui di perjalanan, dan mereka belum siap untuk itu. Akbar dan Kemal tiba pukul 4 sore, waktu yang biasanya masih cukup terang karena matahari belum menarik diri menuju batas cakrawala. Namun sore ini terasa berbeda. Matahari terasa lebih cepat turun dengan pendar merah menyala di langit barat. Burung-burung walet yang biasanya terbang bergerombol melintas pun tak terlihat. Awan-awan putih terbias merah dan jingga berarak menuju barat, seolah serempak ingin menutup sang surya lebih cepat, mengikuti kehendak sang penguasa yang sedang ingin menunaikan rangkaian pesta. Di jalanan utama desa, terlihat para warga yang pulang dari sawah lebih cepat dari biasanya. Setelah kabar bahwa sang penguasa sedang memiliki hajat, warga tak berani pulang lebih sore. Bahkan mereka rela menggarap lahan di waktu istirahat, hanya agar tak terlambat pulang dan tiba sampai di rumah. Apalagi beberapa dari mereka, kamar mandinya terpisah dengan bangunan utama, harus menimba air dari sumur yang bersebelahan dengan jeding. Apalagi kalau ternyata mereka adalah penduduk yang tergolong miskin, bisa jadi kamar mandi dan sumurnya merupakan aset bersama. Kedua jejaka itu bergegas memarkirkan motornya dan masuk ke dalam rumah. Berdua mereka berebut untuk menentukan siapa yang akan mandi terlebih dahulu. Sementara Simbo yang membereskan rumah justru geleng-geleng sambil jengkel. Bagaimana mungkin dua lelaki dewasa justru bertingkah seperti anak kecil yang sedang berebutan giliran, yang dengan berat hati dimenangkan oleh Akbar. Beberapa waktu berlalu, mereka berdua akhirnya duduk bersama di ruang tengah sambil merokok, sembari menyesap kopi panas yang disuguhkan oleh asisten rumah tangga Pak Soleh yang ternyata bernama Mbok Rumi. Baru saja mereka tahu karena sepertinya mereka harus menanyakan nama sang pengurus rumah. Ditambah selama mereka berada di rumah Pak Soleh, Mbok Rumi lah yang membantu menyiapkan air panas, menyediakan makan, dan menghidangkan minuman ketika mereka ngopi. Hanya saja, Mbok Rumi yang biasanya berpakaian kebaya biasa dengan rambut digelung asal, kini berpenampilan sedikit berbeda. Ia rambutnya yang putih ditutupi kain tipis yang dijadikan kerudung, dengan kebayanya yang bisa dibilang jauh lebih bagus dari yang biasa ia kenakan, yang mana lebih mirip seperti orang yang hendak bepergian atau justru baru saja sampai dari sebuah hajatan. Sementara itu di teras, motor baru milik Pak Soleh juga tidak terparkir, yang berarti sang tuan rumah bisa saja sedang berada di luar, atau mungkin justru tidak pulang ke rumah karena ada urusan lain di kota. Kondisi yang sebenarnya diharapkan oleh Akbar sehingga ia bisa lebih leluasa menyelidiki sang tuan rumah ketika senja tiba lebih cepat, malam datang lebih dini. Maka Akbar bisa melancarkan rencana yang sudah dipikirkan sebelumnya. Rencana yang hanya berdasarkan dugaan dan kecurigaan terhadap kejadian yang menimpa, yang sudah pasti rencana itu jauh dari kata matang. Sementara itu di sisi lain, Akbar mengendap-endap sambil kasak-kusuk karena lengannya yang kurus sedang dikerubuti nyamuk. Ia terpaksa memanjat tiang tengah rumah dan merayap seperti cicak untuk mengintip ruang demi ruang. Kesempatan langka karena hanya ada ia dan Kemal di rumah. Mbok Rumi sedang izin menginap di rumah keluarganya, sementara Pak Soleh sedang menginap di rumah istri dan anaknya di kabupaten sebelah. Sementara Kemal sedang asyik bercengkrama sambil galer dengan seorang wanita lewat sambungan telepon. Kejadian beberapa waktu belakangan membuat suasana desa semakin lama semakin sepi. Tak ada lagi kegiatan siskambling atau sekedar duduk nongkrong sembari ngopi di warung. Tak ada juga anak-anak yang keluar mengaji selepas senja karena takut hilang, entah diambil wewe gombel atau sengaja disesatkan hingga masuk ke dimensi lain. Suasana yang sepi dan serba mendukung akhirnya menjadi sebuah kesempatan emas bagi Akbar untuk menyelidik. Tadinya ia ingin menelisik
dan mengamati sesuatu berkilau yang waktu itu sempat ia lihat di dalam balok, penyangga, atap. Namun entah bagaimana caranya benda itu justru tak lagi nampak ketika Akbar memberanikan diri untuk lebih mendekat. Perlahan, ia menyusuri ruang demi ruang, menelisik segala kemungkinan yang terjadi, juga mengamati sesuatu yang mungkin saja menjadi petunjuk agar ia dan Kemal dapat sepenuhnya meninggalkan desa tanpa ada hasrat untuk kembali lagi. Akbar turun di kamar utama, kamar Pak Soleh, sebuah ruangan 4x5 meter dengan perabotan-perabotan dari kayu jati, ranjang dari kayu kokoh dengan cat coklat gelap, meja rias tua berwarna hitam dengan bercak kecoklatan di cermin, lantainya dilapisi sebuah karpet tebal agar tetap hangat. Akbar melangkahkan kakinya dengan sangat hati-hati. Diteranginya ruangan itu dengan flashlight dari handphonenya. Matanya tertuju pada lantai bawah meja rias. Ada gundukan dengan karpet yang menutupi bagian atasnya yang sengaja dipotong kiri dan kanannya agar mudah disibak. Bar, langkahnya terhenti untuk mendekat. Suara Kemal membuatnya harus segera mundur. Sementara itu di tempat dan di waktu yang lain, Kanjeng, hari ini aku berlutut memohon bantuan untuk kembali mengambil hak yang sudah direbut. Calon Dayang dan Patih sudah siap untuk dijemput sebagai bayaran atas kesalahan leluhur mereka. Seseorang sedang bersimpuh sambil menyerahkan segumpal rambut. Tubuhnya dililit seekor ular besar dengan sisik keemasan berkemilau seperti kelopak yang meliuk anggun dengan bagian atas tubuh berupa badan seorang wanita. Badan ramping itu dibalut kebaya hijau berhias emas-emas dengan kalung pusaka merah sebagai liontinnya. Rambutnya disanggul dengan paes hitam keemasan. Bibirnya merah merona dengan alis hitam rapi. Bulu matanya lentik dengan bola mata berbinar serupa bidadari. Kulit tubuh manusianya halus seputih pualam, sangat kontras dengan kilau keemasan dari sisik tubuh ularnya. Apa sing iso mbok tawarno kanggo aku, Nduk? Saiki wis ana wong liya sing iso ngewehi aku, getih. Suara halus itu terdengar bergema, memenuhi ruangan gelap berdinding batu yang dialiri air, membuat siapapun yang berada di situ langsung bergidik ngeri. Perempuan itu terdiam sambil berkomat kamit membacakan susunan kalimat yang tertulis di sebuah kertas usang. Untayan kata yang hanya ia dan sang penguasa yang dapat mengetahui, dengan aksara kuno yang jauh lebih tua dari manuskrip itu sendiri, yang bisa saja seluruh aksara itu berasal dari sesuatu yang lebih primal dari kehidupan. Simbau Rekso berdehem sambil menganggukkan kepalanya sembari tersenyum simpul. Ia tak menyangka bahwa ada manusia yang masih menyimpan kertas itu, yang bahkan potongannya sudah terkubur ketika terakhir kali ia meminta persembahan. Potongan aksara kuno itu terkubur bersama pelepah pohon pisang yang dijadikan penyamaran ketika sang babat alas moksa mengorbankan dirinya untuk diambil sang penguasa sebagai abdi. Dengan perjanjian, sang penguasa tak lagi mengambil penerusnya untuk dijadikan patih dan dayang. Dan perempuan ini, Mbok Rumi, yang ternyata memiliki potongan manuskrip kuno itu, potongan kertas yang ia dapatkan dari leluhurnya, sepupu dari sang babat alas, orang yang sejak dahulu menginginkan sebuah kuasa yang bisa diberikan oleh Simbau Rekso. Rupanya yang tidak cantik membuatnya dicemooh dan tidak diakui, bahkan oleh sanak saudaranya sendiri. Berpuluh tahun Mbok Rumi mengamalkan potongan mantra dari kertas tua yang ia punya dengan harapan sang penguasa akan datang dan memberinya kekuatan untuk menjadi kaya raya dan awet muda. Harapan yang bisa membuatnya terus hidup dengan harta dan kecantikan abadi tanpa ada yang bisa menandingi. Ketika Mbok Rumi sudah mendapatkan sebuah momen, kini justru ada orang lain yang menjadi bayang-bayangnya. Orang lain yang sudah menawarkan rambut dan darah untuk sang penguasa. Ia harus mencari tahu dan menghabisi siapapun itu yang menghalangi hasrat yang selama ini ia impikan. Ia tak boleh dibiarkan terlalu lama. Saat yang dinanti hanya tinggal menunggu hari, ia tak boleh kalah dan hanya satu hal yang ia tahu, darah akan segera tumpah. Bersambung.
Nantikan keseruannya di bagian berikutnya. Fakta Sejarah pamit. Terima kasih untuk penulisnya, Saujana Story. Dan tentunya untuk teman-teman yang sudah setia menyimak kisah-kisah misteri di Fakta Sejarah. Oh ya teman-teman, sambil menunggu part selanjutnya dari kisah ini, teman-teman bisa scroll dulu ke video yang paling bawah ya, yang ada di Fakta Sejarah yang sudah saya upload. Mungkin 3 tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu ya. Dan demikianlah sampai di sini part yang sekarang ini saya bacakan. Saya pamit undur diri, mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum, sampai jumpa di bagian berikutnya. Alhamdulillah.